Sebenarnya untuk proses pengerjaan dari sepeda ini sebenarnya tidak lama. Karena kalau untuk proses dari pembuatannya sendiri sebenarnya cukup cepat. Tapi yang membuat proses ini sedikit memakan waktu sebenarnya karena dimulai dari pembuatan desain. Halo guys mania, dengan gua Tommy dan selamat datang di channel Tommy Airbrush. Nah, hari ini kita kedatangan satu frame sepeda, yaitu frame sepeda Milugo, yang dimana ini adalah frame lokal. Ini untuk framenya sendiri, kalau untuk produk lokal sekarang lagi hype, ada beberapa produk lokal yang sekarang untuk tren-tren sepeda ini memang sudah cukup meningkat, dan juga untuk produksi dari si frame sepeda lokal sekarang untuk kualitasnya ini memang dari hari ke hari memang udah jauh lebih bagus, jauh lebih maksimal, dan juga udah jauh lebih presisi. Nah, oleh sebab itu kita harus juga mensupport untuk produk lokal. Nah, karena ini produk lokal, memang kita pengen bikinnya memang berbasisnya memang Nusantara, yang dimana kalau untuk basic dari si frame sepeda ini rencananya akan kita airbrush motifnya batik, yang dimana untuk motif batik sendiri sang pemilik memang mengambil tema untuk batiknya yang lebih berbentuk dari motif-motif kemeja. Jadi memang lebih sulit dibanding kalau kita bikin kayak model-model batik-batik yang simple. Tapi untuk yang ini memang batiknya ini cukup detail dan cukup full. Nanti untuk keseluruhannya memang akan kita buat batik. Oleh sebab itu, yang pertama-tama akan kita lakukan untuk batiknya akan kita redesign khusus nanti ke sepeda ini. Setelah kita redesign semua, baru nih kita akan memasuki ke tahap proses pengecatan dan juga menggunakan water transfer untuk di frame sepeda ini, dan juga nanti kita akan finishing menggunakan finishing clear glossy. Prosesnya cukup panjang, oleh sebab itu memang step by stepnya memang kita harus perhatikan supaya nanti hasilnya bisa bagus dan bisa maksimal. Kita lihat dalam video kali ini. Tidak seperti biasanya, hari ini meja saya dipenuhi dengan beberapa printan, beberapa desain. Yang desain ini gunanya untuk kita membuat molding untuk si sepeda. Biasa nih kalau untuk motor dan untuk mobil itu, kalau untuk prosesnya sendiri kita sudah bisa didesain di komputer. Kemudian untuk proporsional dari si gambar, proporsional dari tulisan ataupun grafik itu juga sudah bisa kita langsung tentukan. Dan juga biasa kalau untuk di motor karena bodinya flat dan lebih banyak bentuk flatnya. Tapi kalau untuk bentuk sepeda yang berbentuk seperti diameter, biasa kita mengukur manual. Setelah itu kita buat untuk dari si desain ataupun si print out, kemudian kita keluarkan dulu untuk si hasil printnya. Kemudian kita mesti nyocokin nih manual nih satu persatu, apakah ukuran dimensinya sudah sesuai atau belum, kemudian bentuk penempatannya sudah sesuai atau belum. Karena untuk yang desain yang satu ini adalah desain yang bisa dikatakan sangat spesial dan sangat rumit. Terutama sih sangat rumitnya ini yang perlu kita perhatikan dengan teliti supaya nanti hasilnya komposisinya sesuai dengan permintaan dari si sang pemilik. Karena untuk desainnya sendiri memang sudah ditentukan oleh sang pemilik, grafisnya juga sudah ditentukan oleh sang pemilik, dan juga untuk motif-motifnya juga sudah ditentukan oleh mereka, sehingga kita membuat desain, komposisi, bentuk, dan juga penempatan yang itu yang menjadi PR kami. Nah, ini udah kita buat desainnya. Nah, jadi setelah kita buat, kita sudah mengukur nih untuk manual-manualnya ukurannya berapa, kemudian
bagian atas, bagian belakang sudah kita buat dan kita print out dulu. Setelah kita print out, ukurannya kita diskusi dengan sang pemilik. Ini sudah diketemukan untuk ukuran dimensinya dan juga sudah diketemukan warnanya, sehingga ini mempermudah kita untuk membuat ke proses berikutnya. Setelah bentuk komposisinya semua udah ketemu, udah perfect. Nah, ini baru nanti kita akan jadikan molding untuk kita membuat dari penyelesaian desain dari si sepeda batik ini. Nah, kita lihat untuk proses selanjutnya, kita akan membuat mock-up, pola, kemudian kita menggunakan digital, baru kita airbrush untuk sisa-sisanya. Kita lihat untuk prosesnya, pembuatan dari si sepeda ini menggunakan water transfer decal dan juga perpaduan airbrushnya kita gabungkan akan menjadi satu. Nah, proses pembuatan airbrush batik sepeda yang kita kerjakan pada hari ini udah selesai. Sebenarnya untuk proses pengerjaan dari sepeda ini sebenarnya tidak lama. Karena kalau untuk proses dari pembuatannya sendiri sebenarnya cukup cepat. Tapi yang membuat proses ini sedikit memakan waktu sebenarnya karena dimulai dari pembuatan desain. Nah, kalau untuk pembuatan desain sendiri, memang kita harus ukur dulu si bentuk frame-nya. Jadi sehingga kita tahu nih, untuk dari ukuran tekstur yang akan kita masukkan, bunga-bunga yang akan kita masukkan, kemudian grafis-grafis yang akan kita masukkan, seperti kayak garis-garis ataupun bentuknya, dan juga pada bagian belakang, ukuran-ukurannya, dimensinya. Nah, ini yang sangat penting menurut kami, karena kalau misalkan terlalu besar, terlihat akan kurang bagus. Dan kalau misalkan bentuknya terlalu kecil, nanti bentuknya jadi aneh. Jadi kombinasi pembuatan ini yang memang pertama-tama harus kita ukur terlebih dahulu saat kita pembuatan desain. Kemudian setelah pembuatan desainnya sudah selesai, baru kita masuki ke tahap mock-up. Di tahap mock-up ini kita juga biasa memprint dulu di atas kertas dan kita ukur dulu untuk posisi-posisinya. Setelah pembuatannya selesai, baru kita memasuki ke tahap pembuatan real dari si pembuatan frame ini. Nah, di saat kita membuat frame ini juga pembuatan memang tidak terlalu mudah, karena kita harus menggabungkan beberapa tekstur menjadi satu di bagian yang bisa dikatakan cukup kecil untuk framenya, sehingga kita harus mengerjakan dengan ekstra hati-hati di sini, dan juga di saat penyambungannya, bentuknya, dan juga dari si grafisnya sendiri. Nah, dan ini udah selesai sesuai dengan permintaan sang pemilik. Desainnya, warnanya, dan juga posisinya sudah didiskusikan dengan sang pemilik, dan hasilnya seperti ini. Dan kalau untuk pembuatan dari si batik sendiri memang sangat berbeda dengan pembuatan kita di frame-frame sepeda sebelumnya, seperti kayak frame-frame karbon ataupun MTB ataupun yang kita repaint ulang, itu memang beda. Jadi ini membutuhkan tingkat akurasi yang cukup tinggi, detail, dan juga profesional yang mengerjakan sepeda ini, sehingga hasilnya bisa mulus dan bisa maksimal.